Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 121 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudaraku yang terkasih, ketika kita ada dalam tekanan masalah, apakah itu berarti Tuhan tengah terlelap dan lengah menjaga diri kita? Di manakah Tuhan ketika beban itu begitu berat menekan kita? Ini pertanyaan yang mungkin sering timbul dalam benak kita ketika sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Ada saat di mana kita merasa bahwa kita sendirian. Ada saat ketika di tengah kesendirian itu, kita mempertanyakan posisi Tuhan di tengah pergumulan kita. Pertanyaan ini tidak saja timbul pada kita, namun beberapa tokoh Alkitab pun pernah mempertanyakan hal yang sama. Ayub pernah mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Lihat apa yang pernah ia katakan, semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Dalam hari-hari yang sulit ditimpa badai krisis global, yang tengah melanda dunia, ada banyak orang mulai kehilangan arah dan goyah imannya. Apakah benar Allah tidak sanggup mengangkat anak-anaknya keluar dari kesulitan? Tuhan sanggup. Tidak ada hal yang mustahil bagi Dia, tidak ada hal yang mustahil yang bisa Dia lakukan, bagi orang percaya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan selalu peduli, Dia tidak pernah berubah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tetap ada memperhatikan kita. Dia rindu untuk terus memberkati kita, bahkan menjanjikan kita posisi sebagai ahli waris kerajaannya, seperti apa yang tertulis pada firman-Nya. Semua itu Dia janjikan pada setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Ketika hari-hari ini kita sulit memakai logika, dan tidak lagi cukup untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau orang lain, ini saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita, tidaklah mampu berbuat apa-apa. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, Raja dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan, dan lebih dalam lagi, kita harus senantiasa membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lengah, dan tidak siap untuk menurunkan mujizat-Nya, dan segera melepaskan Anda dari beban masalah. Yang Dia perlukan hanyalah iman Anda. Iman yang teguh, tidak goyah dalam kondisi apapun, dan tetap percaya dengan pengharapan penuh akan kuasa Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, dan menjauh dari Tuhan, maka kita akan terkutuk. Di saat seperti inilah, kita harus mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan.
Kita harus mampu menyadari bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan tanpa henti. Janji-janji Tuhan tidak akan ada yang sia-sia, dan semuanya pasti digenapi. Imanilah hal itu dengan sungguh-sungguh, dan teruslah dekat padanya dengan penuh rasa percaya. Dalam Mazmur dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini semua adalah janji Tuhan, yang berlaku bagi siapapun yang mengasihi Dia, dengan iman yang teguh. Dalam Mazmur selanjutnya, dikatakan bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita semua, yang setia dan berharap padanya. Saudara, masalah seperti apapun boleh datang, namun percayalah Tuhan sanggup melepaskan Anda dari jeratan badai seganas apapun. Saudaraku, percayalah, Tuhan tidak pernah lengah menjaga anak-anak-Nya, yang selalu mengasihi Dia dengan setia, dan dengan iman yang teguh. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.